PT Pura Delta Lestari Tbk menyetujui pembagian dividen final untuk tahun buku 2025 sebesar 795 miliar rupiah. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. PT Pura Delta Lestari Tbk menyetujui pembagian dividen final untuk tahun buku 2025 sebesar 795 miliar rupiah. Ya, manajemen perseroan menyatakan bahwa pembagian dividen merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham di tengah kinerja keuangan yang tetap solid. PT Pura Delta Lestari Tbk menyetujui pembagian dividen final untuk tahun buku 2025 sebesar 795 miliar rupiah atau sebesar 16,5 rupiah per saham. Corporate Secretary PT Pura Delta Lestari, Tondi Suwanto menyampaikan bahwa pembagian dividen tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham di tengah kinerja keuangan yang tetap solid. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, dividen tunai yang berasal dari laba bersih tahun buku 2025 itu akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada 26 Juni 2026. Sedangkan pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2026. Perseroan menegaskan pembagian dividen didukung oleh kinerja keuangan yang kuat sepanjang 2025. Di tahun lalu, Perseroan membukukan laba bersih sebesar 800,31 miliar rupiah dan selain itu Perseroan masih memiliki saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar 1,39 triliun rupiah dan total ekuitas mencapai 6,61 triliun rupiah per 31 Desember 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, rapat umum pemegang saham tahunan PT Baramulti Sukses Sarana Tbk menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 70 juta dolar Amerika Serikat dari laba bersih tahun buku 2025. Ya, nilai dividen tersebut setara dengan 486,13 rupiah per saham. Dividen tunai ini akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 26 Juni 2026. Adapun pada tahun 2025 lalu, Perseroan membukukan laba bersih sebesar 83,98 juta dolar Amerika, turun dibandingkan dengan laba bersih 2024 sebesar 131,55 juta dolar. Melihat raihan laba bersih tahun buku 2025, maka rasio pembagian dividen atau dividen payout ratio mencapai 63,83%. Sementara itu, selain memutuskan pembagian dividen, RUPST juga menyetujui pengunduran diri dari Jinendra Vardaman Patel selaku Komisaris Perseroan dan juga Jong Uyo selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat. Pemirsa, prospek PT Barito Pacific Tbk atau BRPT dinilai masih menunjukkan tren positif hingga akhir 2026. Ya, kontribusi aset energi dan kilang di Singapura serta ekspansi bisnis energi hijau menjadi penopang utama pertumbuhan kinerja perseroan. Kinerja keuangan perseroan melonjak pada kuartal pertama 2026 dengan pendapatan naik lebih dari 232% secara tahunan menjadi 2,57 miliar US dollar. Laba bersih perusahaan juga melonjak hampir 460% didorong kontribusi kuat operasi kilang Astar di Singapura yang kini menjadi pilar baru pendapatan perusahaan. Akuisisi kilang Bukom dan jaringan SPBU Esso di Singapura memperkuat diversifikasi bisnis perseroan di luar petrokimia. Peningkatan kapasitas kilang menjadi 300.000 barel per hari pada paruh kedua 2026 juga diperkirakan mampu mendongkrak volume produksi dan margin pengolahan minyak. Selain bisnis kilang, pertumbuhan juga datang dari anak usaha Barito Renewable Energy yang menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit hingga 2,8 gigawatt pada 2032. Meski demikian, tekanan margin petrokimia, fluktuasi harga minyak dan tingginya biaya pendanaan masih menjadi risiko yang perlu dicermati investor. Sejumlah analis pun tetap mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga PRPT berkisar antara Rp2.200 hingga Rp4.200 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak anjlok sekitar 5% untuk hari kedua berturut-turut dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir. Penurunan tajam tersebut dipicu munculnya rincian kesepakatan sementara untuk mengakhiri perang di Timur Tengah, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz dan izin bagi Iran untuk kembali menjual minyaknya ke pasar internasional. Minyak mentah berjangka Brent ditutup merosot 5,1% ke level $78,96 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate
terkoreksi 5,8% ke posisi 76,05 dolar per barel. Rincian kesepakatan sementara mulai terungkap pada hari Selasa setelah Presiden Donald Trump menyatakan kesepakatan itu akan memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir. Seorang pejabat Amerika Serikat juga menyebutkan Iran diperbolehkan kembali menjual minyak setelah kesepakatan ditandatangani. Adapun kesepakatan tersebut akan memperpanjang gencatan senjata rapuh yang diumumkan pada bulan April dan membuka kembali Selat Hormuz yang secara efektif diblokade Iran sejak Amerika Serikat dan Israel pertama kali menyerang negara tersebut. Meski demikian, keraguan terhadap keberhasilan kesepakatan masih membayangi pasar. Para pakar memperingatkan bahwa pemulihan aktivitas pelayaran dan ekspor energi kemungkinan membutuhkan waktu beberapa pekan. Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Jerman dalam berbagai proyek prioritas nasional. Ya, ajakan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bersama Ibu Negara Elke van den Dender di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menawarkan kepada Jerman untuk berpartisipasi dalam sejumlah program strategis pemerintah Indonesia. Ruang lingkup kerjasama yang ditawarkan mencakup proyek hilirisasi industri, pengembangan kendaraan listrik, industri semikonduktor, hingga pengelolaan mineral kritis dan tanah jarang. Menurut Prabowo, Indonesia membuka peluang yang luas bagi Jerman untuk memperluas investasi dan kolaborasi di sektor-sektor yang dinilai memiliki nilai tambah tinggi bagi kedua negara. Selain sektor industri dan investasi, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya terhadap program Partnering in Business with Germany yang dinilai dapat menjadi wadah untuk memperkuat pengembangan industri UMKM Indonesia melalui kerjasama dengan pelaku usaha Jerman. Penguatan kemitraan Indonesia-Jerman, khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union (CEPA) bisa mencapai kesimpulan substantif. Ya, pemirsa, kemitraan strategis Indonesia dan Jerman telah terjalin sejak lama, mencatatkan kerjasama perdagangan dan investasi yang cukup positif setiap tahunnya. Ya, tercatat nilai perdagangan Indonesia-Jerman mencapai 124 triliun rupiah per tahun. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier semakin memperkuat hubungan kemitraan strategis kedua negara. Jerman ingin mendorong lebih banyak kerjasama perdagangan dengan Indonesia, dan juga Indonesia ingin membuka berbagai peluang investasi baru yang dapat dimanfaatkan perusahaan-perusahaan Jerman. Berdasarkan data perdagangan awal tahun 2026, total perdagangan Indonesia-Jerman tercatat sebesar 860,6 juta dolar Amerika pada periode Januari hingga Februari, dengan kota Berlin dan Hamburg yang mulai dikembangkan sebagai basis baru untuk perluasan pasar produk Indonesia. Nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jerman saat ini mencapai sekitar 7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 124 triliun rupiah per tahun. Dengan komoditas perdagangan utama ekspor Indonesia ke Jerman yakni komoditas minyak kelapa sawit, alas kaki, peralatan elektronik, tekstil, karet, serta mesin mekanik. Sementara impor Indonesia dari Jerman yakni produk dan artikel besi baja, mesin listrik, alat optik, serta suku cadang kapal. Selain perdagangan, hubungan ekonomi kedua negara juga diperkuat melalui kemitraan investasi, di mana Jerman menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik di Asia Tenggara. Sebaliknya, Jerman juga ingin mendorong lebih banyak investasi dari Indonesia ke Jerman. Di sisi lain, implementasi Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA berpotensi menjadi pendorong baru bagi peningkatan perdagangan dan investasi kedua negara.
Melalui perjanjian tersebut yang rencananya mulai berlaku 2027, sekitar 98% pos tarif akan diturunkan menjadi 0% dalam kurun waktu 10 tahun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.